pelaku. Nama-nama pelaku. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya Pak. Oh, dikasih tahu. Dikasih tahu. Masih ingat kan nama-nama itu? Nggak ingat pasti Pak. Oh, tapi nggak mengingat soalnya kan nggak kenal Pak. Lantas siapa yang melakukan buat BAP-nya? Mereka Rudiana juga? Bukan Pak. Oh, bukan. Bukan. Siapa? Ya penyidik di sini Pak. Oh, penyidik. Jadi kamu diarah oleh Aib dan Rudiana dulu, setelah itu baru di BAP oleh penyidik yang lain. Ya. Kenapa kamu mau? Sebenarnya hati saya mas sebenarnya nggak mau Pak. Kan saya juga sudah bilang Pak, saya tidak tahu kejadian itu sama sekali dengan Aib dengan Pak Rudiana. Nah pada saat itu kan saya rakyat kecil Pak, saya nggak ngerti hukum, sekolah pun saya hanya SMP. Ya saya merasa takut Pak sudah dilarang, saya bisa apa itu? Pertanyaan saya terakhir ini, Dede. Kenapa kamu tiba-tiba sekarang mau datang di sini? Karena saya mikir merasa bersalah Pak. Ya selama 8 tahun pun sebenarnya saya mau jujur Pak, mau mengungkap ini sebenarnya Pak. Cuman saya bingung Pak, mau mengungkap ke siapa Pak? Pendamping pun saya nggak punya. Sebenarnya selama 8 tahun saya merasa bersalah Pak. Bayangin Pak, saya hidup enak di sini Pak, bisa kerja, bisa nikah istilahnya Pak, sama anak istri bisa bahagia, sedangkan dia di penjara seumur hidup Pak. Apakah nanti bapaknya dengan pengakuanmu itu mereka jadi bebas? Kau tetap harus diproses pidana. Saya tidak bisa katakan apa-apa, tergantung kepada kepolisian dan juga kepada pengadilan apakah memberikan hukuman kepada kamu. Tetapi karena keberanian untuk berbuat baik, untuk bertobat, menyatakan kebenaran, kami tetap dari berani akan bela kamu. Supaya jangan ada yang takut untuk bertindak menyatakan yang benar. Jangan ada yang takut. Besok kami diundang oleh Bareskrim Polri untuk menghadiri gelar perkara atas kasus yang kami laporkan, di mana waktu itu tim dari Peradi di bawah pimpinan Pak Rudi sama Pak Jutek pada waktu itu melaporkan saudara Aib dan Dede. Jadi kita laporkan dia ini sebenarnya. Jadi Aib kami laporkan ke polisi, kami laporkan juga Aib ini, Dede ini ke Bareskrim. Tapi akhirnya Dede ini datang ke kami. Mudah-mudahan Aib datang. Tidak apa-apa Aib, jangan korbankan anak manusia, tidak terhukum. Dede ada contohnya sini, toh tidak ada apa-apa. Bisa jadi terpuruk banget, bener-bener terpuruk. Makanya si Loli ini butuh pihak sosok ibu lagi. Kita misalnya insya Allah mudah-mudahan kan membuka pintu silaturahmi ya sebenarnya. Jadi mudah-mudahan aku percaya hubungan ibu anak nggak pernah putus lah, ibarat kata begitulah. Ibarat kata hari ini berantem besok bisa lah baikan. Kan kasih ibu sepanjang masa pastinya seneng lah. Di sisi lain terlihat judes di luar nggak ngakuin anak dan segala macam, tapi di sisi lain beda lagi, ibunya kan beda. Kalau menurut aku si Nikita Mirzani masih nganggap Loli anaknya tahu. Dalam hati yang paling dalam Loli masih berada di posisi yang aman sebenarnya. Tapi yang di luar terjadi kan tidak mengakui lagi ya. Sebenarnya lain di hati lain di mulut sih. Kalau menurut aku Nikita Mirzani adalah sosok ibu yang baik menurut aku. Makanya kenapa gue tuh cari uang susah payah, malam jadi pagi, pagi jadi malam buat gue tuh. Semua itu kan gue perjuangkan untuk anak-anak gue kelak, supaya nanti mereka mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi, bisa membanggakan orang tuanya gitu kan, sekelilingnya, keluarganya, itu aja sih. Cuman ya itu dia, kalau karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal buruk, ya gue mau apa sekarang? Ya udah, kalau misalkan semua anak yang membangkang di Indonesia ini menganggap dirinya sudah dewasa dan bisa menjaga dirinya dengan baik, prove it. Jangan lagi minta bantuan kepada orang tua. Kalau dia sudah mendeklar keluar dari mulutnya, saya bahagia, saya sudah dewasa, saya bisa hidup sendiri, tunjukkan gitu. Jangan kucuk-kucuk nangis minta duit, jangan gitu. Kasihan dong ibunya. Kalau masih punya hati yang sedikit, kasihan ibunya gitu. Apalagi single parent.
Sebenarnya kalau menurut aku Lolinya nyesel juga. Tapi di sisi lain juga ini adalah sebuah kabar gembira. Ketika hubungan memang nggak oke, lebih baik ya berpisah dong. Cenglinya kan gitu. Maksudnya yang terbaik kan seperti itu. Daripada diterusin lama-lama nggak oke, malah jadi bumerang, ntar malah kalau udah suami istri malah pisah lebih repot lagi. Mendingan sekarang putus demi yang suatu saat yang lebih terbaik. Setiap orang tua itu punya peraturan dan cara mendidik anak-anak tuh berbeda-beda. Kalau kalian hidup di zaman 86, 90-an, gesper melayang, sapu lidi melayang, sapu lantai melayang ke kepala, ke pinggang, ke kaki, itu udah biasa. Nggak tiba-tiba gue benci sama lo gitu, ngapain sih gue harus lahir dari rahim lo gitu. Nggak ada anak-anak yang tahun 90-an ngomong begitu, termasuk gue gitu kan. Gue dulu pun cara mendidik bokap, karena gue cewek satu-satunya dari 4 bersaudara kan, gue nomor 2, yang lain cowok semua. Bokap juga lebih keras ke anak perempuan. Kenapa? Karena dia mau memprotek anaknya supaya ya kalau bisa jangan kenapa-napa deh gitu kan. Makanya didikan anak perempuan dengan didikan anak laki-laki itu jauh berbeda. Cuman kalau anak zaman sekarang diomelin dikit aja marah. Tidak ada yang mau disampaikan? Cukup ya. Para penasihat hukum? Cukup. Baik. Sidang hari ini kita sudahi. Akan kita gelar kembali nanti pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 dengan perintah terdakwa dihadirkan ke persidangan oleh penuntut umum, terdakwa tetap ditahan dan menghadirkan para saksi yang akan diperiksa pada tanggal ini. Demikian ya. Kalau nanti penasihat itu misalnya mau tahu saksi mana yang mau diperiksa atau dihadirkan, bisa komunikasi ya, supaya kalian juga bisa mempersiapkan pertanyaan kepada saksi. Baik ya, sidang selesai dan ditutup. Terima kasih. Mas agak turunan situ, ngalangin orang keluar. Mas, Mbak, di bawah. Nah ini sosmed doang. Udah. Nah itu tuh, aku sebel banget dia tiap aku komen apa update apa dia komen terus. Udah. Update apa di komen ini? Kerudung biru. Udah ya. Di bawah aja. Mas turunan mas supaya orang. Di bawah, di tangga bawah. Di sosmed komen. Itu langsung tadi komen. Udah ya. Udah, kita udah menang udah. Oke. Udah. Bentar. Cek. Apa? Ayo ikut di interview. Pasti emosi lah, nggak mungkin nggak emosi. Oh itu yang tadi itu. Soalnya setiap aku update apapun selalu dikomen sama dia. Mas, kebetulan ada orangnya ketemu, kenapa nggak ngomong langsung? Kenapa tadi dalam malah diem, terus adanya kabur gitu, malah keluar. Tadi tantenya, tapi terlalu apa ya di sosmed terlalu ini neken aku banget. Banyak deh mbak, pokoknya abis posting apa di komen terutama yang tadi tuh, yang kerudung biru itu. Makanya tadi aku emosi banget ya. Baik dari mana? Malah diteror. Iya, boro-boro baik kan tidak merasa salah. Karena mereka nggak merasakan gimana rasanya jadi aku gitu loh. Jadi mereka support boleh, tapi jangan membela yang salah dong. Emang benar-benar keluarganya akhlak plus, sudah mau adab, yang punya adab keluarganya, teman-temannya dan sahabat-sahabat ini akhlak plus. Kita tuh mengimbau kepada para pihak yang ingin menyudutkan atau pihak sebelah atau gimana mohon diberikan secara bukti juga. Kalau tidak ada buktinya nanti kita akan upayakan melapor balik juga tentunya. Benar. Mohon kepada para pihak yang ingin menyudutkan atau menimbulkan marah sehingga harus jeli dulu. Aku sih mikir kayaknya mereka belain kayaknya karena pertama faktor udah nggak ada yang ngebosin mereka, nggak ada donaturnya di penjara. Aku mikirnya sih gitu, karena sama ini yang aku tahu mereka dibayar-bayarin, teman-teman bayaran gitu yang kalau pergi ya kalau ada acara doang gitu. Mungkin sekarang lagi susah, yaudah akhirnya yaudah deh gue ini deh cari muka apa gimana mungkin gitu ya. Karena selama ini gue udah dibayar-bayarin, mungkin gitu.
sakit hati banget aku benar-benar sakit hatinya sampai sekarang tuh kayak ke yang terutama ke yang komen ya, sakit hati banget, menurut aku udah jahat banget nyumpahin dia apa, akhirnya gitu loh yang tadinya kita mau diem aja nggak bisa, ya gimana refleks ya.